Rocky Gerung abis kali ini. Beberapa hari belakangan ini mondar-mandir pemberitaan tentang Rocky Gerung, yang beberapa orang yakin bahwa Rocky telah mengucapkan diksi yang buruk dan melanggar hukum, menyebut presiden adalah bajingan yang tolol, bajingan karena merugikan rakyat, hanya mementingkan dirinya sendiri, dibuktikan dengan mondar-mandir menawarkan IKN ke China, mengunjungi berbagai koalisi sebelum pemilu 2024, demi memperjuangkan nasibnya sendiri, dan tolol ketika dia tidak menghiraukan rakyat. Jika dia pintar dia akan membuka debat atau diskusi terbuka mengenai semua kebijakannya, dan dia tidak pernah melakukan itu, dia selalu menghindar saat diajak adu pikiran. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain, untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Dalam hal ini Rocky dianggap menghina lambang negara, yang mana itu sudah banyak yang membantah, bahwa presiden itu bukan lambang negara adalah Garuda, presiden adalah fungsi, yang dia telah dipilih oleh rakyat untuk menjalankan fungsi pemerintahan, disiapkan seragam, gaji, rumah, dan semua fasilitas agar supaya dia tidak bingung akan semua hal-hal itu, fokus saja pada menata negara, dan pada waktunya rakyat akan mengkritik, menghina, bahkan sampai memecatnya jika perlu, jika kepemimpinannya tidak sesuai keinginan rakyat. Begitu cerita yang sudah-sudah, ketika pemerintahan sudah tidak berjalan dengan semestinya, rakyat akan turun dan melengsarkan pemimpin itu, dan memilih pemimpin berikutnya. Begitulah demokrasi bekerja. Tapi menghina tetap saja tidak bisa dibenarkan, meski itu menghina fungsi, itu tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Kita bukan Amerika, yang tidak memakai sopan santun dalam berbicara. Kata Rocky, sopan santun itu bahasa tubuh, pikiran tidak memerlukan sopan santun, karena sopan santun pikiran dalam berpolitik itu adalah kemunafikan. Bahkan Pak Muldoko pun bersikap tegas dengan memasang badan untuk presiden. Pakar berkata, Anda itu pejabat publik, artinya dibayar oleh publik, jadi tidak etis jika Anda pasang badan untuk melawan publik yang sedang berbicara. Jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan. Dan nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak. Mungkin semua sudah tahulah dengan cerita-cerita yang berkenaan dengan kasus Rocky ini. Sekarang kita bahas yang mungkin jarang dibahas di media. Apa itu arti menghina? Menghina artinya merendahkan orang, artinya mengata-ngatai seseorang lebih rendah atau lebih buruk dari seharusnya. Misal, dasar kurus itu boboho, padahal boboho tidak kurus amat, tidak sesuai fakta kan? Gimana kalau sesuai fakta? Misal, dasar tonggos diucapkan pada orang tonggos yang beneran, itu setara, atau sesuai fakta. Apa disebut menghina? Harusnya tidak, tapi itu body shaming, tetap aja nggak boleh kan? Lantas dalam kasus Rocky ini jatuh ke dalam delik yang gimana? Menurut pendukung beliau kata-kata bajingan tolol ini mengakibatkan masyarakat terbiasa menggunakan diksi ini sebagai kebiasaan karena menganggap ini adalah boleh dan lumrah, dan menganggap Pak Presiden memang seperti itu, padahal tentu saja Presiden tidak seperti itu. Untuk sanggahan di atas, Rocky dan banyak orang oposan lainnya sering meminta debat atau diskusi terbuka akan kebijakan-kebijakan presiden yang mereka nilai tidak sesuai keinginan rakyat, dan menyimpang dari Pancasila, untuk membuktikan apakah presiden beneran bajingan tolol atau presiden yang pro-rakyat. Mereka menganggap delik seperti ini harusnya ditanggapi dengan sanggahan argumen dan bukti-bukti ilmiah dan akademis, karena ini adalah delik yang dilancarkan dari hasil riset yang mendalam dan akademis. Tidak dengan saling ancam seperti pasang badan dan saling lapor, ya nggak apa-apa juga sih, negara ini kan sudah kadung dianggap sebagai negara hukum, jadi apa-apa diselesaikan dengan lapor,
bukan duduk bersama, bermusyawarah mufakat, debat habis-habisan seperti bapak bangsa awal-awal dulu. Jika duduk bersama sudah tidak menyelesaikan masalah, silahkan tidur bersama. Maksudnya silahkan gunakan jalur hukum, biar hakim yang menentukan di pengadilan. Sampai sekarang ini, sampai video ini dipublikasikan, Presiden menanggapi enteng kasus ini, beliau mau kerja saja katanya. Dilaporkan ke Baris. Apa? Rocky Gerung sama Refli Harun. Terakhir. Itu hal kecil lah. Terkait Saya kerja aja. Ya. Bagus itu, karena nanti siapa saja presiden yang tukang lapor akan dikenang sebagai tukang lapor, dan itu tidak baik. Dahulu sampai sekarang belum ada presiden yang tukang lapor, kecuali itu fitnah dan mengenai pribadi manusianya. Di zaman Pak SBY itu katanya, ada yang ingat. Jangan sampai Pak Presiden Jokowi kita jadi yang pertama sebagai presiden kang lapor, menyalahi tradisi kepresidenan sekali itu sepertinya. Seandainya presiden kita adalah orator juga selain sebagai pemimpin yang handal, seperti Bung Karno yang jago debat, tentu lebih sempurna lagi ya kan? Akan sering-sering buka diskusi terbuka mengundang banyak ahli untuk merumuskan keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan rakyat. Termasuk kepada gerombolan Rocky ini, masuk ora. Kita sekarang ini hidup di negara demokrasi, debat habis-habisan adalah budaya demokrasi, demokrasi Pancasila sekalipun, dahulu zaman Majapahit, yang adalah zaman kerajaan, zaman feodal, zaman di mana rakyat tidak berkuasa, pernah tercipta kesenian Reok Ponorogo. Kesenian ini tercipta saat akhir-akhir masa Majapahit, waktu itu akan dirayakan ulang tahun raja atau gimana saya lupa, jadi tiap-tiap daerah akan mementaskan kesenian ciptaannya untuk menghibur raja. Singkat cerita hari H sudah datang, dan waktu untuk daerah Ponorogo yang adalah pencipta kesenian reok ini sudah tiba. Asal tahu saja, reok ini berwujud kepala harimau, yang berhias bulu merak lengkap dengan kepalanya, yang artinya kira-kira, harimau menyimpulkan raja, dan atasnya ada burung merak, yang adalah raja yang dikangkangi selangkangan wanita, artinya raja yang tunduk kepada wanita. Hal ini adalah istrinya. Ini kalau dipakai hari ini kena delik apa kritik yang seperti ini? Masuk penjara langsung atau dibully dulu? Zaman itu pemerintah Ponorogo mementaskan ini dengan kesiapan untuk hilang kepalanya, tapi apa yang terjadi? Mereka diampuni, dan tidak ada satu gores pun pada kulit mereka, dan bisa pulang dengan kepala masih nempel di badan, keseniannya pun masih bisa kita lihat sampai sekarang. Piye menurutmu?